yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Terkhusus pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan sholat Idul Fitri pada tahun ini. Dan ini bentuk kemuliaan atau karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sholawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa sikoh dalam menjalankan syariat beliau hingga hari kiamat kelak. Dan kita senantiasa berdoa mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ajal kita menjemput. Dan dengan itu semua kita berharap kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Di sini khatib berwasiat khususnya kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya harta kita, tingginya kedudukan kita, banyaknya anak-anak kita yang sukses tidak akan menjamin kita di akhirat kelak menjadi orang yang bahagia atau orang yang diselamatkan oleh Allah dari nerakanya. Ketika seseorang yang kaya ataupun sukses di dunia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin telah di akhirat ada sebuah tempat yang akan kita huni yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pada hari ini di dunia, kita maksimalkan benar-benar untuk mencari bekal atau untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat agar kelak kita tidak merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terkhusus tahun ini setelah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya. Karena saking berkahnya bulan tersebut, kita seluruh umat Islam, seluruh dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, kita diberikan hadiah, yaitu hadiah bisa menjalankan sholat Idul Fitri. Karena sholat Idul Fitri itu adalah sebagai bentuk kemenangan kita setelah kita selama 30 hari full menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar melatih untuk tidak makan dan minum, padahal makan dan minum tersebut adalah sesuatu yang halal. Akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan itu semua dengan tujuan agar kita melatih kesabaran di bulan Ramadan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sampaikan bahwasanya Idul Fitri adalah bentuk daripada kemenangan kita. Tapi yang perlu kita ketahui, kemenangan untuk siapakah Idul Fitri itu?
Janganlah pernah beranggapan bahwa seluruh umat Muslim seluruh dunia itu ketika datang bulan Ramadan kemudian menjalankan Idul Fitri, mereka akan mendapatkan kemenangan semua. Itu tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan atau salat Idul Fitri yang kita jalankan itu hanya akan diperoleh orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan selama 30 hari. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khatib ingin mengangkat sebuah tema tentang orang-orang yang merugi di hari yang fitri, yaitu orang-orang, siapakah orang-orang yang mendapatkan kerugian ketika Idul Fitri datang. Padahal Idul Fitri itu adalah sebuah kemenangan bagi kita, tapi malah ada orang-orang yang mendapatkan kerugian yang besar ketika Idul Fitri datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 golongan orang-orang yang mendapatkan kerugian ketika dia menjalankan Idul Fitri. Yang pertama yaitu orang-orang itu dikatakan rugi ketika datang bulan Ramadan kemudian sampai hari ini Idul Fitri mereka tidak sadar dengan sholat fardunya. Siapakah mereka orang-orang yang tidak sadar dengan sholat fardunya? Yaitu orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban sholat 5 waktu, akan tetapi mereka kadang menjalankan, kadang tidak. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak pernah menjalankan sholat tersebut. Maka orang-orang yang seperti itu, sekalipun mereka berpuluh-puluh kali mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan atau bahkan menjalankan sholat Idul Fitri, akan tetapi kalau mereka tidak pernah menjalankan sholat atau sholatnya masih bolong-bolong, maka dikatakan mereka adalah orang yang rugi. Jikalau orang-orang lagi bersenang-senang mendapatkan kemenangan setelah menjalankan puasa bulan Ramadan. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa mereka dikatakan orang yang merugi? Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita berkali-kali bertemu dengan bulan Ramadan, berpuluh-puluh kali sesuai dengan umur kita hidup di dunia ini, dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita agar kita senantiasa berbenah diri atau kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak mau menghiraukan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh puasa gak mau, disuruh sholat gak mau. Maka mereka dikatakan orang yang merugi. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang gak tahu pentingnya menjalankan sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu itu adalah bentuk daripada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan seluruh apa yang kita inginkan di dunia ini. Kita hanya disuruh bersujud dalam 5 waktu dalam sehari, tidak membutuhkan waktu lama, paling pol 20 menit sampai 30 menit, yaitu bagi orang-orang yang sholatnya khusyuk. Itu pun mereka gak mau. Maka mereka dikatakan orang-orang yang rugi sekalipun bulan Ramadan mereka dapatkan, mereka tidak memaksimalkan, bahkan mereka tidak tahu keutamaan dari bulan-bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua pada hari ini. Itu yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian orang-orang yang merugi di hari Idul Fitri yang kedua yaitu adalah orang-orang yang dipertemukan bulan Ramadan sampai hari ini belum pernah menginjakkan kakinya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mereka mengaku muslim, tapi ketika dipertemukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan di mana kita dimudahkan beramal soleh, akan tetapi ada orang yang masih belum mau menginjakkan kakinya ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia tidak mau sholat jamaah di masjid. Naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa mereka dikatakan rugi? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan nikmat sehat,
nikmat sempat kepada orang-orang yang tidak mau menjalankan sholat wajib di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa pada suatu hari ada seorang yang buta matanya yang namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Beliau datang menghampiri Rasulullah SAW untuk meminta keringanan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bolehkah aku tidak menjalankan sholat berjamaah di masjid karena saya dalam keadaan buta, rumah saya jauh, saya tinggal sendirian, tidak ada yang menuntut saya untuk sholat jamaah di masjid. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iya, kamu dapat keringankan. Tapi ketika Abdullah bin Maktum mau berbalik pulang, Rasulullah SAW bertanya, hal tasma'u nida? Apakah kamu mendengar suara adzan? Kemudian Abdullah bin Maktum menjawab, na'am ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa'ajib, maka datangilah seruan adzan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang buta, hidup sendiri, rumahnya jauh, tidak ada rukhsah untuk meninggalkan sholat jamaah. Terus bagaimanakah dengan kita yang masih diberikan kesehatan, kesempatan, bahkan kendaraan sekalipun jauh kita bisa melaju ke sana. Tapi kapan kita mau menunaikan sholat jamaah itu di masjid? Jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, mengapa mereka dikatakan orang yang rugi? Sampai detik ini, mungkin bahkan berpuluh-puluh tahun mereka mendapatkan kenikmatan berpuasa di bulan Ramadan, tapi mereka enggak mau mengindahkan kakinya ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian golongan yang ketiga yang mereka dikatakan rugi ketika mendapatkan bulan Ramadan kemudian sholat Idul Fitri, yaitu orang-orang yang beribadah, beramal soleh hanya di bulan Ramadan saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, wa rabbaka hatta ya'tiyal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai ajal kamu menjemput atau sampai mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Tapi ada orang-orang yang ibadahnya itu hanya di bulan Ramadan saja. Ketika dia di bulan Ramadan semangat, terawih semangat, bersedekah semangat, apa-apa semangat, bahkan dimintai tolong tetangga pun semangat. Akan tetapi ketika bulan Ramadan berlalu, mereka balik sebagaimana dulu ketika tidak bulan Ramadan. Maksiat seperti biasa, ibadah mereka tinggalkan, sedekah apalagi, sholat mereka tinggalkan. Inilah orang-orang yang merugi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa Ramadan tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.